Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Khairunisa dari PAI 6 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam yang ada di dunia barat. Sebelumnya, materi ini merupakan materi pembelajaran dari kelas 12 Madrasah Aliyah semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa dahulu ya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, untuk pembahasan materi kita pada hari ini, judul besarnya adalah perkembangan Islam yang ada di dunia barat. Kemudian, perkembangan Islam yang ada di dunia barat dijabarkan lagi menjadi perkembangan Islam yang ada di Eropa, serta perkembangan Islam yang ada di Amerika. Kemudian, materi pertama tentang perkembangan Islam yang berada di Amerika Serikat. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Estevanico yang berasal dari Azamor, yang merupakan seorang Muslim pertama yang tercatat di dalam sejarah Amerika. Walau begitu, para ahli peneliti banyak mempelajari tentang kedatangan Muslim di Amerika yang lebih memfokuskan kepada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada abad ke-19. Migrasi Muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut dengan gelombang. Pada 2005, banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk Amerika Serikat, hampir 96.000 setiap tahun. Dibandingkan 2 dekade sebelumnya, jumlah ini lebih banyak. Estevanico merupakan seseorang yang berasal dari Azamor. Mungkin telah menjadi Muslim pertama yang tercatat di dalam sejarah Amerika. Estevanico merupakan seseorang Barber dari Afrika Utara yang menjalani Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Komunitas Muslim pertama berada di Midwest, Dearborn, Michigan, di pinggiran Detroit, adalah tempat Muslim Sunni dan Syiah dari banyak negara Timur Tengah. Menurut Council on America-Islamic Relations atau CAIR, jemaah masjid Sunni yang diperuntukkan bagi umum Amerika Serikat berasal dari latar belakang bangsa yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Asia Selatan, Amerika, Arab, Eropa, Amerika kulit putih, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Kepercayaan kelompok ini juga berbeda dengan kepercayaan Islam pada umumnya. Mereka tidak mengenali Muhammad sebagai Rasul Allah yang terakhir. Kelompok terbesar kedua yaitu Islamic Society of North America. Kelompok terbesar ketiga, Islamic Circle of North America. Kelompok-kelompok ini tentunya memiliki tujuan, yaitu menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan kepada hukum Islam. Organisasi Amerika ini berpusat di kota Los Angeles, California,
dan memiliki cabang di Washington serta DC. Kemudian kita masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan Islam yang berada di negara Brazil. Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 30% budak orang Afrika yang diperdagangkan, atau sekitar 3 juta orang. Sejak tahun 1550, bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi. Ini ditujukan untuk pembebasan para budak dan pembentukan sebuah negara Islam di Brazil. Islam diperkenalkan ke Brazil oleh seorang Muslim Afrika. Proses penyebaran Islam di Brazil terjadi ke dalam 3 tahap. Sejarawan mengatakan bahwa beberapa Muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brazil, di mana mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka. Pada saat itu, Muslim Afrika Barat tiba ke Brazil, mereka dibaptis oleh Portugis. Mereka menjalankan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka mempertahankan hidup Islami di gubuk dengan mendirikan sekolah dan membaca Al-Quran. Menjelang abad ke-18, sekelompok Muslim dari Afrika Tengah dikirim ke Brazil. Kemudian, pada awal abad ke-19, mulailah terjadi pemberontakan dari penduduk Afrika Barat yang sudah menetap. Brazil dikenal sangat menjaga hubungan baik dengan orang-orang Arab dan Muslim. Orang Arab Muslim dan non-Muslim memainkan peran besar dalam kemajuan ekonomi dan politik yang ada di Brazil. Kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang Brazil yang masuk Islam. Sementara di kota Rio sendiri, ada sekitar 500 keluarga Muslim, atau 85% dari mereka adalah orang-orang Brazil yang memeluk agama Islam dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab. Di negeri ini, umat Islam diperkirakan 1 juta orang dengan peningkatan jumlah tempat ibadah sebanyak 127 masjid pada tahun 2003. Hal ini tentu lebih banyak daripada tahun 2000, yang dimana berdiri masjid itu masih sedikit yang di Brazil. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuki, yaitu tentang perkembangan Islam yang ada di negara Argentina. Agama Islam berkembang di wilayah Argentina tidak beda jauh dengan sejarah masuknya Islam di benua Amerika, yaitu melalui para imigran. Pada tahun 1492, Alhambra, basis kerajaan Islam terakhir, diporak-porandakan oleh Isabel dan Ferdinand. Mereka kemudian menghancurkan berbagai peninggalan peradaban Islam, kecuali buku pengobatan dan karya seni. Kedatangan Muslim ke Argentina dimulai pada abad ke-19. Imigrasi pertama datang dari Syria pada tahun 1850 sampai 1860 Masehi. Mereka datang ke sana untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada hidup di bawah Kekaisaran Ottoman yang cenderung otoriter. Gelombang imigrasi berikutnya pada tahun 1870 Masehi sampai Perang Dunia Pertama. Selanjutnya pada tahun 1909 Masehi sampai 1926, para imigran itu datang lagi. Saat itu Barat sedang getol-getolnya menancapkan pengaruh kolonialisme di Timur Tengah yang dulunya berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Imigrasi Arab yang terkenal adalah keluarga Menem yang berasal dari Suriah dan pemeluk Islam. Meski leluhurnya merupakan pemeluk Islam, namun ia sendiri merupakan seorang penganut Katolik Roma. Karena faktor agama inilah, Carlos Menem diizinkan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Presiden Argentina. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Eropa. Berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode,
Yang pertama, periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau yang disebut dengan Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Kekuasaannya yang berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuki yaitu pembahasan Islam yang ada di Belanda. Penyebaran Islam yang ada di negara Belanda. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Misalnya karena improvisasi rempah-rempah dan tenaga kerja seperti tenaga kerja Muslim Indonesia yang ke Belanda. Pada tahun 1963 Masehi, terdapat 300 asli orang Belanda memeluk agama Islam. Berdasarkan data statistik dari The World Facebook 2018, jumlah penduduk Belanda saat ini ada sekitar 17.151.228 jiwa. Jumlah umat Islam menempati posisi ketiga sebanyak 3,7% setelah agama Katolik, agama Kristen Protestan, dan sekitar 0,5% pemeluk agama Hindu, serta sebanyak 40% warga Belanda beragama lainnya. Kemudian kita masuki perkembangan Islam yang ada di Inggris. Inggris merupakan sebuah negara, bagian dari Britania Raya. 10 tahun belakangan, populasi Muslim yang ada di Inggris sebanyak 82.000 dan pada tahun 1971 sudah mencapai 369 jiwa. Sekitar 2/3 sisanya bermukim di West Midlands, Yorkshire, Glasgow, dan wilayah-wilayah sekitar Manchester. Di Inggris pada tahun 1960 hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah dan hanya bertambah sekitar 4 masjid lagi selama 5 tahun. Kemudian tanda berkembangnya Islam di Inggris pada saat ini telah banyak berdiri berbagai organisasi yang berbasis keislaman yang bertepatan di Inggris. Yang pertama ada organisasi yang bernama The Islamic Council of Europe atau Majelis Islam Eropa. Majelis ini berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Kemudian yang kedua, The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Kemudian yang ketiga, The Association for British Muslim atau Perhimpunan Muslim Inggris. Kemudian, pembahasan yang ketiga, mari kita jabarkan tentang bagaimana perkembangan Islam yang berada di negara Belgia. Belgia ini merupakan negara terkecil di Eropa, beribu kota di Buklis, di sebelah utara perbatasan dengan Belanda dan di timur berbatasan dengan Jerman dan Luxembourg. Sedang di selatan berbatasan dengan Perancis. Luas wilayahnya tidak lebih dari 20.507 km persegi. Data di tahun 2002, penduduk muslim di Belgia berjumlah 300.000 jiwa dan pada umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Leuven, dan Charleroi. Hal itu disampaikan saat membacakan dekret Kerajaan Belgia pembentukan Majelis Eksekutif Dewan Muslim Belgia.
Contoh kasus, hampir setengah dari populasi Muslim asal Maroko yang berjumlah 225.000 jiwa di negara tersebut tidak pernah menikmati haknya sebagai warga negara yang sah. Kemudian pembahasan selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Islam yang ada di negara Perancis. Republik Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, serta Spanyol. Meskipun sejak dahulu Muslim sudah ada di Perancis, baik Perancis daratan maupun wilayah kependudukan di luar Eropa, imigrasi massal Muslim ke Perancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Di Paris, pemerintah memberikan izin mendirikan sebuah masjid. Pada tahun 1960-an, Prancis menyaksikan hijrahnya para burung Arab besar-besaran yang datang dari negara Islam. Peristiwa itu dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Rusia. Rusia ini merupakan negara berdaulat yang membentang dengan luas di timur Eropa serta utara Asia dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi. Rusia adalah negara terluas di dunia. Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara pada paruh kedua abad ke-7. Islam juga telah mempererat persahabatan berbagai suku Rusia Tartar. Sekitar tahun 2000, di Rusia terdapat sekitar 4.750 masjid yang tercatat resmi. Pemerintah Rusia menerapkan kebijakan yang lebih toleran dan akomodatif terhadap perbedaan keyakinan dan peribadatan. Rusia adalah sebuah negara yang berdaulat, yang membentang dari timur Eropa serta timur Asia. Kemudian, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu penyebaran Islam yang ada di negara Italia. Negara Italia merupakan negara di Eropa bagian selatan. Sayangnya invasi pasukan Muslim kurang intensif, sehingga daratan Italia lepas dari tangan pasukan Muslim. Masjid-masjid di sana mengadakan dialog antara umat dan pemimpin agama. Dalam beberapa tahun, jumlah penduduk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat. Kesuksesan besar ini makin terlihat ketika para mualaf asli Italia bekerja sama dengan kedutaan Maroko, Arab Saudi, dan kaum muslimin lainnya untuk membangun sebuah masjid raya di kota Roma. Kemudian, Islam yang ada di Jerman. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Pada saat itulah, kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Para pekerja berdatangan dari Italia, Turki, serta Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali pada akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Sejumlah perwakilan negara Muslim, organisasi, serta lembaga Islam lokal turut berpartisipasi. Fokusnya tentang kehidupan sehari-hari pada muslimah di Jerman. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Spanyol. Spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan Kerajaan Spanyol, adalah sebuah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintah parlementer di bawah monarki konstitusional berdasarkan dari Eropa Barat Daya bersama Portugal yang terdapat di semenanjung Liberia.
Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal. Kemudian Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Goti Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'am telah digantikan oleh Musa bin Nusair. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting yang ada di Spanyol, termasuk bagian utaranya yang dimulai dari Saragossa sampai Navarre. Sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.